Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nurdiansyah, peserta BKDP UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi tahun 2024, asal kampus IAIN Kerinci. Jurusan spesialis saya metodologi studi Islam. Saat ini saya sedang mengambil spesialisasi di bidang studi Islam. Untuk materi kali ini pertemuan ke-12, yakni mengenai mempelajari ilmu studi Islam berkaitan dengan politik Islam. Selamat menyaksikan selengkapnya di video YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang metodologi studi Islam yang dikaitkan dengan ilmu politik Islam. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bahwa metodologi studi Islam itu bukan hanya dilihat dari konten turut-turut atau teks-teks keagamaan Islam, kaidah qawaidul fikih atau usul fiqh, tetapi juga bisa dilihat dari berbagai integrasi ilmu sosial humaniora, termasuk antropologi, sosiologi, politik, hukum, psikologi, dan sebagainya. Kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis politik Islam dalam pendekatan ilmiah dan moderasi. Jadi, teman-teman, dalam politik Islam terkenal dengan teorinya namanya James Piscatori. Dia mengatakan, who gets what, how, and when. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Jadi dalam ilmu politik, itu pendekatan yang lumrah atau umum digunakan ketika kalian ingin menulis sebuah riset tentang politik atau kalian ingin menganalisa sebuah politik yang terjadi di sekitar masyarakat. Kalian harus peka dalam sistem politik tersebut, siapa mendapatkan apa, bagaimana caranya, kapan hal itu terjadi transaksinya, dan bagaimana caranya. Sebagai contoh, misalnya kita contohkan Arab Saudi. Di Arab Saudi sana, waktu itu Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai banyak sekali pasukan, yaitu pasukan-pasukan Badui, kaum-kaum Islamis yang sangat kuat sekali dalam hal memegang prinsip politik Islam. Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai pasukan yang begitu banyak. King Saud memiliki daya tawar politik, bergaining politik yang luar biasa. Akhirnya King Saud, yaitu Ibnu Saud waktu itu dengan Raja Saud waktu itu dengan Muhammad bin Abdul Wahab melakukan kontrak politik. Pada saat itu pula lah mazhab Wahabi itu menjadi salah satu identitas di Arab Saudi. Kita beruntung ketika Wahabi memegang Mekah itu sebagai mazhab nasional negara mereka. Dikarenakan jika aliran yang lain yang bukan, jadi Wahabi ini mempunyai semangat puritanisme, yaitu semangat untuk memegang teguh pada Al-Quran dan hadis, menumpas kesyirikan, kafarat, dan sebagainya. Pada waktu itu tahun 1926, Komite Hijaz dari Indonesia melakukan negosiasi politik bahwa boleh makam-makam dihancurkan kecuali makam dari Nabi Muhammad SAW, yang hingga saat ini kita kalau ke Mekah kita masih bisa menziarahinya. Selain itu, kalian juga bisa sebenarnya untuk menganalisisnya melalui model perpolitikan yang akhir-akhir ini terjadi. Di situ juga kalian bisa melihat siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Baik, tugas untuk politik Islam itu merupakan membuat mini paper, dan kalian akan saya ajari bagaimana mencari literatur review yang baik. Kemungkinan yang ada kaitannya dengan ilmu politik Islam, ya. Izin bertanya Bapak, Terima kasih. Terkait kitab tafsir, apakah penulisan tafsir itu atau karya tafsir dilatar belakangi oleh sebuah politik Islam atau tidak, seperti itu? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang semua hal, kitab-kitab tafsir dan kitab fikih yang dikeluarkan oleh ulama itu tak terlepas dari relasi penguasa dan
para ulama waktu itu. Artinya tidak terlepas dari kontribusi politik Islam pada waktu itu. Berkembangnya mazhab hingga saat ini pun begitu berkembangnya tafsir-tafsir ortodok hingga saat ini itu dikarenakan ada peran pemimpin-pemimpin waktu itu. Jadi teman-teman, di dalam kitab tafsir itu ada dua. Yang pertama adalah kitab tafsir ortodok. Sebagai contoh, kita biasanya mengetahui bahwa Nabi Ismail itulah yang disembelih waktu Idul Adha. Ternyata di kitab-kitab tafsir heterodok, tafsir-tafsir yang nggak begitu terkenal, itu yang diakui adalah Nabi Ishak. Ya. Seperti itu perbedaannya. Tapi kenapa yang tafsir-tafsir tentang Nabi Ismail ini yang sampai hingga saat ini yang umum kita terima, itu dikarenakan dalam proses sejarah yang panjang terdapat upaya-upaya penguasa politik waktu itu untuk menentukan model keagamaan kita hingga detik ini. Kita harus kritis, jangan-jangan pemahaman agama kita hari ini merupakan warisan yang sengaja di-making, ya, sengaja didesain oleh kekuatan politik-politik pada tempo saat itu. Terima kasih. Sebagai contoh, saat ini saya sedang mengerjakan suatu proyek tentang Wahdatul Wujud. Kalian tahu Wahdatul Wujud? Manunggaling Kawula Gusti. Ternyata di daerah Sumatera itu juga ada Wahdatul Wujud, yaitu Manunggaling Kawula Gusti itu sendiri. Pada waktu abad 18, Manunggaling Kawula Gusti itu terinspirasi dari sebuah kitab bernama Kitab Barencong. Ini ada hubungannya dengan kalian. Kitab Barencong itu merupakan kitab kumpulan kitab-kitab ajaran Wahdatul Wujud dari Kalimantan Selatan, dari Datuk, namanya Datuk Sanggul. Jadi waktu itu kerajaan Indragiri membawa para muftinya dari Kalimantan Selatan, yaitu dari Muslim-Muslim Banjar, ke wilayah Indragiri. Kemudian mereka menyebarkan model Islam seperti itu, sehingga yang tersisa hingga saat ini, karena mereka adalah suku yang hidup di dalam pedalaman, mereka tidak terbatas oleh akses-akses tersebut, mereka tetap mengamalkan model-model Wahdatul Wujud. Kalau kita sekarang di daerah di Jawa Timur, mungkin di daerah-daerah seperti Blitar yang pinggiran pantai, orang-orang seperti itu yang tetap memegang kekeh ajaran yang bernuansa Wahdatul Wujud. Menariknya, pada abad 19 Masehi ditemukan sebuah kitab dan upaya-upaya pemerintah kolonial Belanda di Aceh yang melakukan shifting paradigma, yaitu mengundang mufti-mufti dari Yaman waktu itu, mungkin Mbak Alawi mulai masuk 1800 dan seterusnya, mulai menetapkan model Islam yang seperti ini yang kita amalkan hingga detik inilah yang benar. Jadi Islam-Islam itu yang sebelumnya sudah tumbuh dan berkembang. Bahkan Ibrahim Qoroni mempunyai murid waktu itu membuat sebuah kitab Rihlah ila Asia, yaitu perjalanan ke Asia yang terbit pada abad 13-14 Masehi. Dinyatakan bahwa di dalam penelitian itu, kitab itu, anak-anak kelas MI gitu, ibtidaiyah, membawa kitab Wahdatul Wujud Manunggaling Kawula Gusti itu enteng aja gitu. Kayak sebagai konsumsi sehari-hari, kayak udah pemahaman yang lumrah aja. Cuma ada usaha-usaha politik mulai abad 19, upaya-upaya tertentu sehingga ajaran-ajaran itu, kalian juga tahu sendiri bagaimana Wali Songo itu melarang ketat ajaran Sesiti Jenar yang seperti yang kita ketahui ya, penuh dengan intrik dan politik dan seterusnya. Pun semuanya kitab-kitab tafsir. Ini kalau kita pandang melalui integrasi ilmu sains sosial humaniora. Terima kasih. Baik, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Di sini bertanya Pak. Mengingat hubungan Islam dan itu kan sangat erat dikaitkan dengan dari segi filsafat sendiri kan ada keterpaduan filsafat Islam dengan filsafat Muslim. Apakah dalam politik juga ada seperti filsafat politik Islam itu sangat terpengaruh dengan politik Yunani? Apakah begitu? Ya, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Pengaruh politik Yunani ke politik Islam itu sangat kuat. Sebenarnya dalam ilmu politik itu dibagi menjadi dua rumpun kata. Poli yang namanya banyak, poligami dan seterusnya kan, banyak pernikahan. Poli itu namanya banyak. Etik itu cara, yaitu politik itu berarti banyak cara
Orang yang bisa bermain politik itu mereka akan mempunyai banyak cara untuk mencapai satu tujuannya. Cuma asas-asasnya yang perlu diperhatikan adalah di Yunani sendiri merupakan politik yang dibangun atas dasar-dasar filsafat yang berbasis social welfare, yaitu kesejahteraan sosial. Islam pun memiliki pemahaman yang sama. Dalam ekonomi Islam, muamalah dan apapun, Islam selalu mengajarkan social welfare, bukan individual welfare. Dalam sebuah sistem ekonomi atau sistem politik, Islam selalu menganut social welfare, di mana semuanya itu sejahtera secara sosial. Namun, politik-politik kapitalis itu selalu menggunakan individual welfare. Orang-orang yang berbisnis itu kan individual welfare. Paling yang untung rugi saya, kamu, pemodal, penaruh saham. Itu namanya individual welfare. Dia semakin kaya, tetangga-tetangganya miskin. Kalau social welfare itu bahkan di beberapa kitab fikih kita sangat berdosa ketika ada rumah yang di Selamun Taufik itu. Kalau ada rumah 2 tingkat terus itu haram bentuknya, kalau yang lainnya setingkat semuanya. Itu namanya social welfare. Politik Islam pun juga menganut social welfare. Seharusnya. Dan jika mengaca pada standar politik itu, maka negara-negara muslim, mohon maaf, tidak termasuk bagian dari yang mengamalkan politik Islam. Yang mengamalkan politik Islam justru saat ini negara-negara yang menerapkan social welfare. Misalnya Swiss, Finlandia, dan seterusnya. Kalau dilihat dari sisi itunya. Tapi Islam kan bukan hanya sekedar itunya. Apakah mereka beriman kepada Allah apa enggak, itu juga menjadi parameternya. Terima kasih sebelum. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ada pembagian kelompok, yakni kelompok nomor 13 yang akan membahas tentang studi Islam terhadap ekonomi Islam. Di situ nanti kalian bisa memanfaatkan literatur review yang sudah saya sampaikan. Di sisi lain kalian harus menganalisa atau kalian berbasis problem based learning, yaitu berbasis masalah di sekitar kalian. Kalian harus mengidentifikasi, menganalisa ekonomi Islam juga saya ulangi sebagai sebuah ekonomi yang social welfare. Ketika kalian menyadari di sekeliling kalian ternyata ekonominya nggak berjalan baik, berarti dia tidak menerapkan ekonomi Islam karena tidak social welfare. Untuk itu saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.